Pertanyaan tentang apakah ada makhluk hidup di luar bumi sudah menjadi pertanyaan sejak kita mengenal antariksa. Kita sebagai manusia yang tinggal di bumi sudah lama mencari tahu tentang kehidupan di luar sana. Dan pada tahun 1957, Uni Soviet pertama kali meluncurkan satelit pertama peradaban manusia yang bernama Sputnik. Sputnik menjadi satelit buatan pertama yang mengorbit bumi dari luar angkasa. Tapi ternyata hal ini salah. Sudah lebih dari 100 tahun hingga tahun 2024. Manusia di bumi banyak yang melihat, mendengar, dan bahkan memotret satelit lain yang mengorbit bumi bahkan sebelum adanya satelit Sputnik. Objek tak dikenal ini disebut dengan nama The Black Knight Satellite. Dan objek ini terus mengirimkan sinyal ke bumi. Dan sinyal dari Black Knight Satellite ini sudah diterjemahkan ke bahasa kita sejak tahun 1973. Dan kalau terjemahan ini benar, The Black Knight Satellite sudah mengorbit bumi dan mengawasi kita selama lebih dari 13.000 tahun. Siapa Black Knight Satellite ini? Grab your popcorn and let's talk about it. Halo semuanya, gue Josh Kultom. Selamat datang di channel pribadi gue. Kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram atau TikTok dengan nama Josh Rafge juga. Kalian bisa bantu channel ini dengan sekedar komen dan like video ini, atau kalian juga bisa join membership di channel ini dengan cara klik tombol gabung di sebelah tombol subscribe. Pastiin kalian sudah subscribe. Seperti nama-nama orang yang ada di sini. Oke. Ini adalah orang-orang yang sudah gabung membership di channel ini. Thank you so much guys yang udah mau gabung. Kalian adalah alasan gue tetap keep pushing YouTube channel ini. Dengan kalian gabung, kalian bisa dapat akses ke video-video yang belum tayang duluan, terutama kalau kalian masuk ke level VIP. Kalau kalian ambil yang paling murah di level Real Followers, kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan beberapa jam sebelum tayang ke publik. Kalian juga bisa dapat logo khusus di setiap kali kalian komen, dan gue bisa dengan mudah notice dan bisa reply komen kalian. Dan karena belum ada yang mensponsori video ini, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau gue adalah professional voice over artist yang sudah mengisi banyak sekali iklan brand-brand besar di Indonesia maupun di luar negeri. Seperti berikut ini. A dream where nature is not just a piece of our imagination, but an experience to come home to. Aktivitas di mana kita dijudge malas gerak, padahal kita lagi mau gerak. Mari mager bareng Greenfields Extra. Embark on an innovative, sustainable, and hassle-free EV ownership journey today. Jadi bagi kalian yang mau pakai suara gua di project kalian, mau itu project kecil ataupun project besar, silakan hubungi Instagram joshrafge.vo. Dan bagi kalian yang tertarik untuk belajar voice over privat, juga bisa follow Instagram gua yang itu dan klik link yang ada di bio. Jadi jangan ragu-ragu untuk sekedar nanya-nanya tentang voice over di akun IG yang itu. Thank you so much guys, kita mulai aja videonya. Pada tahun 1899, Nikola Tesla bereksperimen dengan tower yang dia bangun. Tower ini tuh dibangun untuk meneliti listrik di atmosfer dan mencari tahu apakah transmisi energi tanpa kabel itu bisa dilakukan atau enggak. Pada satu sore, saat Tesla melakukan eksperimennya ini, entah dari mana, dia mendapatkan satu sinyal transmisi abnormal itu dari langit. Towernya ini mendapatkan pesan berupa angka-angka dengan interval yang punya ritme gitu. Dia teratur datangnya. Dan bukan random, sehingga sinyal ini sangat terkesan buatan. Ketika mendapatkan sinyal ini, Tesla mengira kalau dia itu mendapatkan sinyal dari atmosfer bumi yang cukup tinggi. Tapi ketika dia cek berkali-kali, sinyal ini ternyata berasal dari tempat yang lebih tinggi daripada yang dia duga, yaitu luar angkasa. Nikola Tesla yang dianggap sebagai ilmuwan terkemuka pada zamannya ini, itu mengatakan kalau dia percaya bahwa angka itu adalah jembatan untuk berkomunikasi antar galaksi, terutama ke spesies yang berbeda. Karena angka itu adalah universal katanya. Itu adalah bahasa yang semua makhluk atau spesies yang lebih pintar itu pasti paham. Lalu kemudian ditemukan satu sinyal aneh lagi oleh beberapa orang, seperti Guglielmo Marconi, si pembuat radio tanpa kabel. Dan lalu ada Jørgen Hals, engineer radio dari Norwegia. Sinyal yang mereka terima ini, itu pertama-tama diduga berasal dari transmisi radio mereka sendiri. Jadi karena emang sinyal radio itu kadang bisa mantul ke atmosfer lalu balik lagi ke radio mereka. Tapi biasanya pemantulan yang terjadi ini ketika dia balik ke atmosfer dan balik lagi ke kita, ini tuh gemanya selalu konsisten. Hanya sepersekian detik aja. Sama seperti kita kalau misalnya berteriak di tempat yang bergema, pasti kan gemanya tuh konsisten kan. Kita teriak halo, halo, halo. Selalu konsisten panjang antara gemanya itu. Tapi sinyal yang mereka dapatkan ini itu agak aneh.
Dia nggak konsisten dan bahkan baliknya itu sekitar 10-15 detik kemudian. Ini lalu disebut sama mereka sebagai LDE atau Long Delayed Echo. Dan ini masih menjadi tanda tanya bahkan sampai sekarang di tahun 2024. Semenjak LDE ini ditemukan, banyak para operator radio yang mulai mencari LDE ini. Dan tentu aja banyak yang ketemu. Bahkan kalau kalian bisa mengoperasikan radio sekarang, kalian tahu cara mencari sinyal-sinyal yang aneh-aneh gitu dari radio, kalian lumayan expert, kalian bisa cari LDE ini. Hingga akhirnya pada tanggal 14 Mei tahun 1954, ada satu berita besar yang muncul di koran Amerika. Berita yang sempat menggemparkan dunia sains dan bikin para ilmuwan itu lumayan excited dan senang. Tapi di saat yang bersamaan, pemerintah Amerika dan bahkan Pentagon jadi khawatir. Donald Keyhoe di tanggal 14 Mei 1954 memberitakan kalau dia menemukan 1 atau 2 satelit buatan yang sedang mengelilingi bumi. Donald Keyhoe sendiri orang yang lumayan intelek sebenarnya. Dia itu bekerja di Marine dan dia itu punya pangkat mayor. Jadi dia bukan orang yang aneh pada zamannya. Dia memberitahu kalau dia mendapatkan info dari ilmuwan-ilmuwan yang bekerja di sebuah tempat bernama White Sands Missile Range di daerah New Mexico. Mereka menemukan 2 satelit itu dan mencoba untuk mengikuti pergerakan dari 2 benda ini. Setelah beberapa minggu meneliti 2 satelit yang ditemukan ini, jarak pertama dari bumi ke satelit pertama itu sekitar 650 km. Sementara jarak bumi ke satelit kedua adalah 900 km. Kedua satelit ini tuh terus memberikan sinyal aneh ke bumi dalam interval tertentu. Dr. Lincoln LaPaz, seorang astronom yang bekerja di salah satu kampus di New Mexico, itu juga mencoba untuk mempelajari dan mengikuti satelit ini. Dia juga dibantu sama timnya yang dia pimpin sendiri. Dan di masa-masa ini, itu Pentagon sebenarnya sudah tahu bahwa ini adalah sebuah masalah yang harus dirahasiakan sebenarnya. Nggak boleh orang umum itu tahu. Mereka ini coba untuk menutup-nutupi temuan ini. Tapi gimana caranya untuk menutupi satelit di luar bumi yang terus ngirim-ngirim sinyal ke bawah gitu. Padahal manusia sendiri itu belum pernah menciptakan satelit pertamanya. Sputnik itu belum diciptain. Jadi di luar angkasa itu bukan buatan manusia, udah jelas. Gak ada yang bisa Pentagon lakuin sama pemerintah Amerika lakuin untuk menutup-nutupin ini. NASA itu juga bahkan memberitahu kalau pada masa-masa ini mereka juga menerima sinyal aneh dari sebuah objek di luar angkasa yang mengorbit bumi. Tapi tidak dijelaskan dengan detail apa objek aneh ini. Dan gak hanya NASA, Dr. Lincoln LaPaz yang tadi, atau Donald Keyhoe, sinyal ini tuh diterima sama banyak astronom di seluruh penjuru dunia. Jadi ini tuh bukan rahasia umum, tapi udah kayak pengetahuan umum untuk semua astronom pada zaman itu. Lalu pada tahun 1957, ketika satelit Sputnik ya udah terbang gitu, dia sedang melewati negara Venezuela. Salah satu ilmuwan dari negara itu sedang mencoba untuk mencari satelit Sputnik di atas. Dan diperkirakan satelit Sputnik itu ada di satu tempat, satu kota area tertentu yang berada di dekat Venezuela. Dan ketika dia mencari ke langit, dia mencari Sputnik di atas, itu dia menemukan satu objek. Yang pertama dia kira itu adalah Sputnik. Tapi setelah melihat cukup lama, dia sadar ini tuh bukan Sputnik. Sputnik itu bergerak dari orbit barat ke timur, mengikuti pergerakan bumi. Satelit yang dilihat sama orang ini, itu dilihat bergerak dari timur ke barat. Kebalikan dari rotasi bumi. Mungkin benda lain itu kan. Tapi yang aneh di sini adalah, yang bikin bingung. Teknologi untuk sebuah satelit bisa terbang dari timur ke barat, itu belum ada. Pada tanggal 11 Februari 1960, keluar berita di New York Times, sebuah institusi berita yang sangat terkemuka pada zaman itu. Hingga sekarang bahkan, beritanya itu dituliskan sama satu orang bernama John Feeney. Dan isi beritanya itu adalah, telah ditemukan pada tanggal 10 Februari, satelit yang tidak dikenal mengelilingi bumi oleh Departemen Pertahanan Negara. Identitas dari satelit yang tidak diketahui ini diberi nama Dark Satellite. Asal-usul satelit ini tidak diketahui walaupun sudah di-tracking selama 2 minggu. Semenjak berita ini muncul, para astronomer di seluruh dunia juga melihat satelit yang sama. Tapi satelit ini itu agak aneh karena nggak punya pergerakan yang reguler layaknya satelit normal. Kadang dia muncul,
kadang tiba-tiba dia menghilang. Dan kalau ada orang yang bilang satelit ini hanya benda random yang ada di luar angkasa sana dan terjadi secara natural gitu pergerakannya, itu argumen yang gak make sense. Karena benda natural tanpa mesin pastinya bisa di-track keberadaannya dengan matematika. Satelit ini gak ada. Dia bergerak dengan abnormal, tidak natural. Pada masa ini Amerika khawatir kalau sebenarnya itu mungkin jangan-jangan ini adalah satelit yang teknologinya sangat canggih dari Rusia yang bisa hilang sama muncul kapanpun dia mau. Ini menjadi ancaman sebenarnya untuk pertahanan negara karena mereka nggak tahu cara mencari satelit ini tuh kayak gimana. Times Magazine juga pada waktu ini tuh memberitahukan bagaimana Navy akan mencoba mencari satelit itu dan berusaha untuk mengambil foto dari benda asing ini. Dan walaupun misinya dijalankan, dokumen-dokumen dan foto-fotonya itu nggak pernah tayang ke publik. Lalu pada tahun depannya, di bulan Mei 1961, ada satu orang ilmuwan dari Harvard itu menemukan objek ini. Dan bahkan bercerita secara publik ke pers, dia mengatakan kalau objeknya telah ditemukan dan mereka sudah meminta bantuan dari seluruh dunia untuk membantu mereka nge-track satelitnya ini. Dengan munculnya berita ini, seorang ilmuwan dari Paris bernama Jacques Vallée menemukan satelit ini lagi. Dia nge-track, ngebuat laporan, ngefoto, bahkan ngerekam satelitnya itu. Dia juga menemukan fakta bahwa satelit ini berada di polar orbit, di mana polar orbit ini adalah orbit yang bisa melihat semua penjuru dunia. Kalau ada satelit mata-mata mau diterbangkan, kemungkinan besar satelitnya ini akan diterbangkan di polar orbit ini. Dan ukuran satelitnya ini tuh besar banget. Kalau pada zaman ini ukuran satelit itu cuma sekedar sebesar kayak lemari kecil atau segede gini lah gitu bentukan utamanya. Satelit Black Knight ini itu seukuran mobil truk, gede banget, sangat besar bila dibandingin satelit lain yang mengorbit bumi bahkan pada zaman sekarang. Dan belum ada teknologi yang bisa mengantarkan satelit sebesar itu ke orbit bumi pada zaman itu. Ini mustahil dilakukan manusia. Setelah cukup lama nih, si Jacques Vallée melakukan riset, akhirnya dikumpulkan semua data-datanya, dokumen-dokumennya disiapkan di satu tempat, dan tidak ada kopinya, tidak ada duplikatnya, dan akhirnya dikirimkan ke supervisor untuk diberitakan. Ya, kalian bisa tebak lah ya, kira-kira apa yang terjadi sama semua dokumennya ini. Ya, semuanya disita dan dokumennya dihancurin. Semua perjuangan Jacques Vallée untuk bikin semua dokumen-dokumen itu sia-sia. Tapi kalian perlu tahu, orang ini yang tadinya adalah ilmuwan biasa, sejak saat kejadian itu, dia sekarang jadi UFO antusias. Dan dia ini masih hidup sampai sekarang. Kalian bisa cari di internet tentang dia. Lalu nggak selama setelah kejadian Jacques Vallée ini, persis 2 tahun setelah kejadian tadi, kita akhirnya punya saksi mata. Seorang astronot bernama Gordon Cooper. Gordon Cooper ini melihat langsung The Black Knight Satellite ketika dia sedang melakukan misi ke antariksa. Di tanggal 15 Mei 1963, sebuah roket yang bernama Mercury Atlas 9 terbang ke orbit bumi untuk meneliti sesanggup apa manusia untuk bisa hidup di luar angkasa. Misi ini berjalan selama kurang lebih 34 jam dan Gordon Cooper ini mengorbit bumi sebanyak 22 kali selama misinya ini. Di salah satu orbitnya itu dari 22 tadi, Gordon Cooper itu melihat sebuah objek bercahaya hijau itu ada terbang di dekat dia. Dan objek ini tuh juga diverifikasi sama stasiun yang ada di darat. Dan benar, katanya ada objek di dekat Cooper pada saat itu. Dan anehnya, objek ini tuh bergerak dari timur ke barat, berlawanan arah dengan satelit orbitnya Cooper ini. Sesampainya Cooper balik ke bumi, media tidak diizinkan bertanya lebih tentang hal ini. Dan penjelasan ofisialnya adalah saat Cooper lagi berada di orbit. Penjelasan ofisial ya, itu adalah ada kesalahan pada mesin yang mengakibatkan kandungan CO2 jadi banyak di dalam kabin. Sehingga membuat Cooper berhalusinasi saat sedang berbicara dengan kru yang ada di darat. Itu penjelasan ofisialnya. Selama Cooper bekerja di NASA, dia selalu mengatakan dia tuh nggak pernah melihat apa yang dia lihat di misi Mercury Atlas 9-nya itu. Tapi setelah dia berhenti bekerja di bawah negara, dia dengan eksplisit
mengatakan ke media kalau pemerintah US itu memang menutup-nutupi rahasia dan berita apapun yang berhubungan dengan UFO atau alien. Sejak Black Knight Satellite ini menjadi publik dan mulai booming di semua kalangan, penglihatan tentang Black Knight Satellite ini mulai berbunculan dari berbagai astronom yang ada di dunia. Dan ini jadi sangat susah untuk ditutup-tutupi lagi sama negara. Hingga pada akhirnya di tahun 1973, seorang ilmuwan dari Skotlandia bernama Duncan Lunnan tertarik dengan temuan ini dan akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan semua data Long Delayed Echo atau LDE tadi itu yang sudah pernah dikumpulkan dari berbagai sumber. Dan ketika dia mengumpulkan semua data-data radionya ini, dia menaruh semua data-data itu ke dalam sebuah grafik dan mencoba untuk kayak membuat sesuatu dari data-data itu. Dia taruh itu di sebuah grafik yang bentuknya itu ada titik putih sama titik hitam. Dan setelah diteliti lebih dalam, titik-titik ini tuh membentuk sebuah peta rasi bintang. Lebih tepatnya rasi bintang Bootes. Mendapatkan hal ini, Duncan Lunnan sebenarnya masih sangat skeptik ya sama temuan ini karena ya ini kok kebetulan banget gitu. Dia juga akhirnya memverifikasi dari radio sinyal yang diterima oleh astronom Prancis di tahun 1929. Dan benar aja, dia ngedapetin rasi bintang yang sama, rasi bintang Bootes. Walaupun sinyal radionya berasal dari dokumen yang berbeda. Dan tesis yang dia berikan adalah Black Knight Satellite ini dianggap berasal dari rasi bintang itu, rasi bintang Bootes. Tapi masalahnya dari kedua peta rasi bintang yang dia dapat, ada satu bintang yang tepatnya tuh agak nggak tepat. Letaknya tuh agak mencong gitu. Namanya adalah Arcturus, bintang yang paling terang di rasi bintang ini. Posisinya itu agak ngelenceng lah. Pokoknya yang seharusnya misalnya bentuknya kotak persis gitu, jadinya agak trapesium gitu. Gara-gara satu titik ini bergeser. Dan satu titik ini tuh membuat dia kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena menurut pengetahuan kita, emang benar posisi bintang-bintang yang kita lihat sekarang dan di masa lalu itu emang sedikit berbeda. Karena posisi bintang itu terus bergerak sebenarnya. Dan kalau kita memposisikan bintang Arcturus di tempat yang sama dengan peta yang didapatkan dari Long Delayed Echo ini, dia mendapatkan data bahwa The Black Knight Satellite bukan satelit yang baru-baru aja muncul. Karena satelit ini menggambarkan sebuah rasi bintang dari 13.000 tahun yang lalu. Dan selain peta rasi bintang, dia juga mendapatkan data-data yang sebenarnya cukup gamblang, terang-terangan, membentuk sebuah cerita yang bahkan sudah bisa ditranslate menjadi bahasa Inggris. Gue bakal translate ke kalian pakai bahasa Indonesia. Pesan yang didapat dari Black Knight Satellite yang sudah ditranslate oleh Duncan Lunnan adalah, rumah kami adalah Upsilon Bootes dan kami punya 2 bintang di tata surya. Kami tinggal di planet ke-6 dari 7 total planet yang dihitung dari matahari kami yang paling besar. Planet ke-6 kami punya 1 bulan, planet ke-4 kami punya 3. Planet pertama dan ketiga punya 1 bulan. Dan probe kami ada di posisi Arcturus. Cerita seperti Duncan Lunnan, walaupun sudah tayang di media mainstream seperti di New York Times Magazine, tetap nggak dianggap serius oleh banyak orang. Cerita yang bersinggungan sama UFO dan alien itu pasti dianggap oleh masyarakat kita sebagai sesuatu yang nggak jelas lah gitu. Bahkan gak usah jauh-jauh lah, gue yang bikin video ini, itu pasti banyak orang yang nggak mau klik video ini. Karena tema videonya itu dianggap sebagai, ya cuman konspirasi seru-seruan aja lah. Yang nggak nyata gitu, cuman misteri-misteri nggak jelas doang. Cuman segelintir orang aja yang bakal klik video ini dan bisa nganggap ini serius. Tapi akhirnya, cerita Black Knight Satellite ini mulai ramai kembali akibat sebuah foto yang tayang di media. Sebuah foto yang menunjukkan sebuah objek asing berada di dekat satelit kita yang bernama Unity Node. Unity Node sendiri adalah sebuah tempat di mana para astronot dari berbagai negara kita itu bisa saling bersatu dan bisa ngobrol lah. Jadi kayak hub gitu. Mereka bisa makan bareng di sana dan bisa saling ngobrol gitu. Foto ini dikeluarkan oleh NASA langsung saat mempublikasikan aktivitas di dalam Unity Node itu sendiri.
Dan terlihat di salah satu foto ini, di background, ada satu benda asing yang terlihat seperti sebuah satelit. Foto ini langsung gempar, karena ini bukan bentuk satelit apapun yang kita tahu. Dan ini dipercaya adalah The Black Knight Satellite. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa satelit alien ini ada di bumi kita ini? Salah satu jawaban yang paling masuk akal adalah sebenarnya ada spesies lain di luar sana yang mencari keberadaan makhluk hidup di luar tata surya mereka. Dan salah satu cara paling gampang dan aman itu adalah mengirimkan probe ke berbagai bintang yang punya planet dengan iklim yang bagus. Probe ini akan memonitor pergerakan spesies di planet itu dan ngecek perkembangannya. Gue juga sebenarnya percaya sih kalau satu saat teknologi kita sudah sampai ke tahap seperti itu, kita pasti bakal ngelakuin hal yang sama sebenarnya. Dan The Black Knight Satellite ini adalah literally alien ngomong ke kita dari jarak jauh yang sangat jauh, bilang, "Halo guys, kalian gak sendirian." Literally alien ngomong seperti itu ke kita dengan adanya muncul satelit seperti ini. Atau teori lain mengatakan bahwa jangan-jangan ini bukan teknologi alien, tapi teknologi manusia kuno yang sebenarnya sudah sangat canggih. Kalian bisa nonton satu video yang udah pernah gue ceritain di sini. Ini menceritakan tentang gimana manusia kuno itu sudah punya teknologi canggih seperti sekarang. Dan jujur aja, video ini sebenarnya sedikit ada nyambung-nyambungnya dengan Black Knight Satellite ini. Terutama hubungannya sama tahun 13.000 tahun yang lalu gitu-gitu. Ada sebenarnya hubungannya. Oke. Gue nggak mau share ke kalian berita aneh di sini atau berita hoax ya. Tapi menurut gue foto yang kalian lihat ini itu bukan The Black Knight Satellite menurut gue. Dan kalau kalian search di Google tentang satelit ini tuh foto yang paling sering muncul sebenarnya dan paling populer saat menceritakan The Black Knight Satellite. Karena semua foto atau dokumen yang ada tentang Black Knight Satellite itu selalu hilang. Dan ini satu-satunya yang muncul di internet karena keluar langsung dari NASA. Official statement dari NASA itu menyebutkan kalau ini tuh adalah sampah antariksa yang tidak sengaja terbuang saat mereka melakukan misi ke Unity Node. Itu cuman sebuah selimut metalik katanya yang melayang di luar angkasa yang bentuknya itu seperti ini. Dan gue juga cukup yakin ya sebenarnya ya kalau NASA tuh nggak mungkin lah sebodoh itu untuk nge-publish sebuah dokumen foto segampang itu tanpa adanya filter sensor sama sekali. Kalau misalnya pun situ ada satelit atau ada UFO di situ, pasti disensor sama mereka. Pasti semua yang tayang di website itu sudah sangat dimonitor. Apalagi kalau sampai ada objek yang seperti itu. Jadi gue pribadi bisa dibilang nggak percaya dengan foto tersebut kalau itu adalah The Black Knight Satellite. Tapi kita tahu The Black Knight Satellite itu beneran ada, dia itu nyata. Dan sampai sekarang ini kalian nonton video ini, itu tuh masih mengorbit bumi. Seharusnya ya. Dan dengan teknologi yang canggih seperti sekarang ini itu sebenarnya kita tuh sangat mampu terbang ke atas, keluar angkasa. Terus kita samperin tuh satelit ini. Sebenarnya kita bisa. Kita bahkan mampu ya untuk membawa pulang The Black Knight Satellite yang ada di orbit itu. Kita bawa turun ke bumi. Itu bisa. Kita bawa turun, terus kita buka gitu, kita cek isinya. Tapi kenapa nggak ada misi seperti ini yang dilakuin? Udah jelas-jelas satelitnya ada di atas dan bukti nyatanya udah banyak. Jawabannya ya nggak sesederhana itu. Mungkin aja sebenarnya NASA atau badan antariksa dari negara lain itu sudah melakukan ini secara diam-diam. Apalagi kita sekarang punya satelit yang sangat besar bernama International Space Station yang orbitin bumi 16 kali sehari. Pasti seharusnya secara pakai logika ini mereka tuh harusnya udah pernah melihat lah at least atau berinteraksi langsung dengan The Black Knight Satellite ini. Dan mungkin aja apa yang mereka temukan itu bisa membuat kepanikan massa. Jadi kayaknya The Black Knight Satellite ini tuh ada yang disembunyikan gitu. Ini tuh menjadi rahasia umum lah buat orang-orang yang bekerja di dunia antariksa dan menjadi cerita rakyat hingga sekarang. Hingga akhirnya ada satu orang di internet di tahun 2023 yang membeberkan rahasia yang selama ini disembunyikan. Karena NASA melakukan satu hal yang gak disengaja. Semua dokumen, foto, video tentang The Black Knight Satellite ini itu selalu hilang tanpa jejak. Tapi sekarang kita punya internet. Begitu satu foto tampil di internet, jejak digitalnya akan terus ada. Sekarang saat ini juga kalian yang nonton video ini, kalian tuh bisa melihat live streaming dari kamera yang terpasang di International Space Station. Dan ini adalah live streaming resmi
dari NASA langsung. Ada di website resminya, kalian bisa buka sendiri. Nah, jadi ceritanya ada satu orang yang emang sangat suka banget sama luar angkasa karena dia dari kecil tuh kagum sama luar angkasa ini. Jadi dia suka taruh live streaming NASA ini di background komputernya dia. Jadi kalau dia lagi bekerja, dia bisa setiap saat itu ngelihat live streaming si NASA ini. Angle kameranya ini tuh pada saat itu sedang menghadap ke bumi dengan sebagian frame-nya itu menunjukkan luar angkasa hitam. Jadi kayak hitam terus bawahnya bumi gitu. Kebayang ya? Lalu satu ketika pas orang ini sedang bekerja, dia itu melihat, loh, kok ada objek yang terbang masuk ke frame kameranya. Jadi yang tadi seharusnya cuma ada bumi sama langit hitam, tiba-tiba ada pergerakan lain nih di depan kameranya. Dia kaget dan dia langsung ambil kameranya, terus dia fotoin komputernya dia. Langsung layarnya tuh difoto, jadi nggak screenshot, langsung difoto layarnya. Ini adalah gambar paling jernih yang dipercaya menjadi salah satu dari The Black Knight Satellite. Hanya dalam beberapa detik ketika objek ini muncul di kamera live streamingnya langsung dimatikan. Ya kalian tahu sendiri lah ya kenapa ya dimatiin. Gue coba reverse image search tentang foto ini dan gue jujur nggak menemukan informasi lain tentang foto ini. Seolah-olah internet kayak ngesensor apapun yang berhubungan sama foto ini. Tapi ya bisa aja ya foto ini adalah palsu. Atau bisa saja foto ini adalah beneran dan US mencoba untuk menutupi temuan foto ini. Tapi terlepas foto ini asli atau enggak, sekarang kita tahu kalau di luar sana itu ada satu objek antariksa atau bahkan lebih yang mencoba untuk berkomunikasi dengan kita. Entah itu alien dari spesies yang lebih maju dari kita ataupun teknologi canggih dari manusia kuno. Who knows? Yang jelas, The Black Knight Satellite is real. Gue mau say thank you buat kalian yang sudah nonton sampai di akhir, dan bagi kalian yang sudah sampai di sini, gue mau kasih hadiah 50.000 yang akan gue transfer langsung ke rekening kalian ke satu orang yang beruntung. Kalian cukup jawab aja satu pertanyaan, yaitu apa yang bikin kalian tertarik dengan satelit Black Knight ini? Apa kira-kira misteri di balik satelit ini menurut versi kalian? Lalu tambahin kalimat bulan itu bulat di akhir jawaban kalian. Pastiin kalian tarik jawaban dan kasih kata bulan itu bulat di akhir jawaban kalian, biar gue bisa bedain mana yang komen biasa sama mana komen yang mencoba untuk menjawab kuis berhadiahnya. Bagi kalian yang mau nonton video yang udah gue mention di tengah-tengah video tadi tentang peradaban kuno canggih, kalian bisa nonton video gue di sini. Oke, dan bagi kalian yang mau nonton video gue lainnya, bisa juga nonton video yang ada di bawah sini. Dah, itu aja. Thank you so much guys. See you in the next video. Bye-bye.